warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'd. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah dan bersabar atas setiap apa yang Allah tetapkan kepada kita. Karena ketika kita menuju Allah dengan dua jalur, satu jalur syukur, satu lagi jalur sabar. Kalau susah sabar, kalau mudah maka bersyukur. Dari dua jalur ini makanya orang-orang yang memiliki kelemahan kemudahan hati-hati. Orang-orang yang Allah mudahkan rezeki, badan sehat, itu rawan dia untuk masuk dalam neraka. Kenapa? Karena nggak pandai bersyukur. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Jemaah yang dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, ketika nanti kita berada di padang mahsyar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tudna syamsu yawmal qiyamah min al-khalqi hatta takuna minhum kamidal mil." Jemaah yang dimuliakan, kata Nabi SAW, besok kelak di hari kiamat, di saat kita berada di padang mahsyar. Mahsyar ini pendapat yang terkuat adalah tempat yang itu bumi hari ini tapi dimodifikasi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardu bighairil ardi. Pada hari bumi diganti dengan bumi baru. Ini pada mahsyar ini nanti apa tempatnya? Apakah memang bumi yang sekarang atau nanti bumi baru sebagaimana dalam ayat tadi? Pada hari di mana Allah ganti bumi dengan bumi baru. Pendapat pertama mengatakan, kata ulama, bahwa buminya memang bumi baru. Bumi yang lama ini nggak dipakai, dah habis masa pemakaian. Pendapat kedua, buminya masih bumi lama, tapi buminya dimodifikasi. Tidak ada lagi mendaki, tidak ada lagi menurun, semuanya datar. Sebagaimana merujuk kepada ayat wa idzal ardu muddat, ketika bumi didatarkan. Maka pendapat yang terkuat dalam hal ini, ketika di padang mahsyar nanti kita dikumpulkan semuanya yang lamanya 50.000 tahun, buminya masih bumi yang ini, tapi dia sudah digeser, gayanya sudah dimodifikasi, sudah berubah gitu. Dan kata Nabi dalam hadis lain, lantainya semuanya pasir putih. Dan ketika itu di padang mahsyar kondisi kita dalam 3 hal: tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum bersunat sebagaimana ke awal ketika kita lahir ke dunia. Di saat itu orang semua berdesak-desakan, cuman cukup tempat dia berdiri, tidak bisa ke depan, ke belakang, kanan kiri. Dan ketika itu kata Nabi SAW, tudna syamsu yawmal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamidal mil. Di saat itu matahari di atas kepala orang jaraknya adalah 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilo, tidak sampai 2 kilo, 1,5 kilo. Sementara hari ini bumi dengan matahari jaraknya 150 juta kilometer. Tapi panasnya luar biasa. Bagaimana kalau jaraknya 1,5 kilo di atas kepala? Dibiarkan begitu saja, tidak mati, tidak pula makan, tidak ada minum, tapi tidak mati di saat itu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil araqi. Waktu itu kondisi seseorang tergantung amal-amalnya. Amal kebaikan, khususnya amal keburukan. Kalau keburukannya terlampau banyak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan waktu itu keringat dia ada yang sampai man yakunu ila ka'bai, ada yang keringatnya sampai mata kaki. Kemudian wa minhum may yakunu ila rukbatai, ada pula yang sampai lutut. Wa minhum may yakunu ila ahqai, wa minhum may yarjimul araqi iljaman. Wa asyara Rasulullah sallallahu biyadihi ila fihi. Ada pula yang waktu itu sampai mulutnya keringatnya, saking panasnya matahari di atas kepala, jaraknya 1,5 kilometer. Ini pasti, ini keyakinan kita, dan ini bab rukun iman yang nomor 5, yaitu iman kepada hari akhir. Kita ini sibuk berbicara perkara-perkara dunia terus, tapi jarang kita bahas perkara setelah mati, alam akhir, alam barzakh, kuburan. Kita juga jarang membahas ketika nanti alam di mana kita
kita dibangkitkan. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Yauma yunfakhu fis-sur, fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa ma syaa Allah, tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Ketika ditiup sangkakala pertama kali, maka semua orang mati. Kemudian ditiup yang kedua, semuanya bangun. Antara tiupan satu dengan tiupan kedua. Dalam hadis yang disampaikan Abu Hurairah, jaraknya 40 tapi tidak jelas apakah 40 hari, apakah 40 bulan atau 40 tahun. Kalau sekiranya 40 hari, berarti jarak tiupan satu dengan tiupan kedua sebulan 10 hari. Berarti lama juga rupanya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu orang semua kepanasan berada di padang mahsyar. Mereka semua tergantung amal-amal keburukan mereka. Kita masuk di situ, tergantung amal-amal keburukan kita. Kalau keburukan terlampau banyak, maka keringat kita bisa jadi akan bisa sampai ke mulut. Ada yang sampai bahunya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai mata kakinya. Maka ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawman la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan saat itu pada mahsyar kecuali yang Allah berikan kepada 7 orang. Meskipun hadis ini tidak membatasi 7 karena ada hadis-hadis yang lain menjelaskan. Tapi yang jelas dalam hadis yang kedua kita bacakan 7 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan naungan kelak di hari kiamat di padang mahsyar yang lamanya 50.000 tahun, yang waktu itu di atas kepala kita matahari 1 mil, 1,5 kilo. Yang pertama kata Nabi al-imam al-adil, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kenapa disebut yang pertama pemimpin? Tidak yang kedua, ketiga, keempat. Kan ada yang kedua. Kedua anak muda yang taat beribadah. Ketiga orang yang hatinya terpaut dengan masjid, seterusnya sampai 7. Kenapa disebut yang pertama pemimpin? Kata para ulama, bahwa kalau pemimpin sempat dia adil, pemimpin kalau dia baik, kalau dia adil, banyak yang mendapat manfaat. Tapi kalau pemimpin dia zalim, dia rusak, maka banyak yang rusak. Makanya pemimpin itu kaki kanannya sebelah ke surga, kaki kirinya sebelah ke neraka. Orang-orang yang paling banyak penyesalan di hari kiamat, orang-orang yang beramanah. Makanya para sahabat lari-lari mereka dari amanah. Kalau sekarang orang suka minta amanah, kata Nabi al-amanah nadama. Amanah penyesalan di hari kiamat. Maka kalau tidak siap-siap, kalau cuma targetnya dunia, kemungkinan pejabat-pejabat masuk neraka seperti ini. Kalau memang pakaiannya dunia, orang-orang yang nggak jadi pejabat saja itu rawan masuk neraka. Apalagi kalau jadi pejabat hanya dunia, karena di situ ada kemewahan, di situ ada pengawalan, cinta dunia. Maka siap-siaplah orang-orang yang mereka tidak jujur dalam mengemban amanah. Besok dari kiamat dia akan menyesal. Maka kaum muslimin yang dimuliakan, disebut sama Nabi pemimpin yang adil pertama kali dari 7 orang yang Allah berikan naungan karena pentingnya pemimpin. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, fa idza ijtahada ar-ra'i fi islahi dinihim wa dunyahum bihasbil imkan kana min afdali ahli zamanihi wa kana min afdal mujahidin fi sabilillah. Apa kata Nabi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah? Fa idza ijtahada ar-ra'i, kalau seorang pemimpin dia bersungguh-sungguh fi islahi dinihim wa dunyahum, bersungguh-sungguh dia memperbaiki agama rakyatnya. 1, yang kedua dunia rakyatnya. 2, maka kata Nabi, dialah orang yang terbaik yang hidup di zaman itu. Kalau ditanya siapa orang terbaik yang hidup di zaman ini? Pemimpin. Kalau pemimpin itu ngurus 2. 1 ngurus agama, yang kedua ngurus dunia. Yang pertama agama dulu. Gak ada gunanya ekonomi naik kalau ternyata orang makin jauh dari Allah. Karena hancur dunia, hancur agamanya. Kalau masalah dunia terus yang dibahas, ekonomi segala macam, tidak perhatian dengan riba, tidak tahu lagi halal haram, yang penting banyak kuantitas yang ditargetkan. Apa bedanya dengan negeri-negeri kafir yang mereka lebih tinggi lagi kapital penghasilannya pada kita? Maka kaum muslimin, tugas pemimpin itu 2. 1 mengurus agama rakyatnya, yang kedua mengurus dunia rakyatnya. Yang pertama agamanya dulu, kemudian yang kedua baru dunianya. Karena agama ini nggak bisa tidak. Kalau dunia kita nggak apa-apa, karena perkara-perkara dunia kecil. Tapi kalau perkara agama nggak bisa. Apapun boleh lepas dari diri kita ini. Orang tua kita boleh meninggal. Mungkin salah satu anggota tubuh kita boleh aja Allah ambil atau sakit. Tapi agama tidak boleh lepas dari hati ini.
sampai akhir hayat kita. Karena hidup di dunia nggak lama. Karena inti kebahagiaan di akhir nanti agama seseorang, bukan rasnya, bukan di mana kampungnya, bukan jabatannya, tapi agamanya. Maka agamanya nomor satu, tidak boleh ditinggal. Islam ini agama yang paling, inilah nikmat yang paling besar Allah berikan kepada seorang hamba. Meskipun ayahnya seorang nabi, kalau Allah tidak ngasih, kan contohnya. Meskipun anaknya seorang nabi, Allah tidak ngasih. Ayah Nabi Ibrahim Azar contohnya. Meskipun keponakannya nabi, Allah tidak ngasih. Abu Thalib contohnya. Maka tugas pemimpin yang pertama mengurus agama rakyat, yang kedua ekonomi rakyat. Itu tugas dia. Kalau kebanyakan hari ini sibuk ngomong masalah ekonomi terus, ya kan, masalah agamanya kurang, dan itu akan ditanya besok di hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari 7, itu yang pertama, orang yang mendapatkan naungan. Nah, para ulama menjelaskan di sini pemimpin yang adil. Pemimpin itu dari skop yang paling tinggi, mungkin itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, apalagi ke bawah itu RW, RT kalau kita di kota, kalau di kampung mungkin wali nagari, wali jorong sampai ke bawahnya. Dan bisa juga dalam rumah tangga. Kalau seorang ayah kan pemimpin, kalau dia adil kepada anak-anaknya, atau kalau bininya 4 misalnya bapak ini kan adil sama bini-bininya, maka ini dia mendapatkan naungan kelak dari kiamat. Tidak hanya pemimpin di hadapan orang umum, tapi pemimpin dalam rumah tangga. Mudah-mudahan kita ketika Allah berikan amanah menjadi pemimpin, baik itu yang terkecil, kita berusaha untuk adil biar mendapatkan naungan kelak di hari kiamat di padang mahsyar, yaitu 50.000 tahun lamanya, yang mana matahari di atas kepala itu 1 mil, 1,5 kilo, panas luar biasa. Sementara hari ini ada yang mengatakan matahari dengan bumi jaraknya 150 juta kilometer, panasnya luar biasa, apalagi nanti kelak di hari kiamat. Kita minta perlindungan kepada Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.